daerah depan kantor Bupati Labuan Batu, teman-teman. Di Simpang 6 Kota Rantau Prapat. Ya, sales bisa menjadi salah satu alternatif. Kita tidak boleh bohong ya teman-teman ya. Kita harus jujur apa adanya. Ya, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini pemandangan yang tidak biasa ya teman-teman ya. Ini aku baru pulang dari kerjaan. Ya, ini sekitar jam 8 ya. Nah, di sini di depan kita ini ada banyak kendaraan ya teman-teman ya. Ini kita lihat ada beberapa motor ya. Ini adalah gabungan beberapa sales ya teman-teman ya. Ada sales motoris dan ada juga sales TO. Ya, yang jelas kita di sini pulang bareng ya, pulang bersama dari suatu daerah yang memiliki rute yang sama. Nah, salah satu asiknya menjadi sales ya ini teman-teman, kita memiliki banyak teman ya di lapangan dan kita bisa saling membantu ketika di jalan. Salah satu motor sales tadi yang Beat itu ada kendala sedikit ya, ketika nabrak lubang itu motornya mati teman-teman. Jadi harus berhenti dulu di engkol ya, lalu hidup lagi dan lanjut lagi perjalanan. Selama kita temukan tadi dari pertama kejadian ya, ada baru satu kali lah terjadi mati lagi ya mesinnya. Nah, jadi sampai saat ini jalan udah mulus teman-teman, jalan udah mulus. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada kendala lah sampai di rumah ya, atau mungkin mereka ini mau ke kantor lagi teman-teman. Ya, kita seperti ini ya, memang kita ini berusaha untuk saling melindungi ya teman-teman, saling menjaga ya, karena akhir-akhir ini banyak berita begal ya, banyak lah. Makanya kalau kita jumpa sama teman-teman seperti ini ya, kita bareng aja. Siapa sih yang nggak takut ya sama begal ya? Hantu nggak takut lagi sih orang teman-teman. Orangnya takut sekarang sama begal, karena begal itu lebih kejam dari hantu ya, bisa mencabut nyawa kita ya teman-teman. Mencabut nyawa di sini maksud hanya sebuah kata majas hiperbola ya teman-teman ya. Karena mereka nggak segan ya untuk melukai para korbannya. Selamat datang di Rantau Prapat ya, kita sudah sampai di Rantau Prapat teman-teman. Nah, setelah kita menempuh perjalanan yang cukup jauh selama 2 jam dari lokasi kerja. Yo, siapa yang mau jadi sales di sini? Atau siapa yang saat ini berprofesi sebagai sales yang nonton di video ini, teman-teman, ini bisa dijadikan motivasi. Nah, pekerjaan sales ini bukan pekerjaan yang hina teman-teman. Pekerjaan sales ini pekerjaan yang sangat asik teman-teman. Aku udah menjalani sales ini sejak tamat sekolah ya teman-teman ya, yang dari awalnya itu hanya menjadi seorang yang membantu sales ya, asisten sales ya. Judulnya asisten sales teman-teman, tapi kerjaannya itu ngangkat-ngangkat barang
dari mobil ke ke toko-toko ya, toko-toko. Dan terkadang kalau di akhir pekan itu mengangkat barang dari mobil ke gudang ya, karena ada mau cek stok ya teman-teman ya. Sales motoris ya, seperti ini teman-teman, asiknya ya. Buat kalian yang saat ini belum ada pekerjaan atau bingung mau kerja apa, kalau saya jadi kalian sih, saya pasti mencoba ini pekerjaan sales ini teman-teman, karena pekerjaan sales ini pekerjaan yang sangat enak ya. Kita di lapangan bebas, kita bisa berkreasi, berinovasi dengan ide-ide kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai target? Tentunya dengan cara yang dibenarkan perusahaan ya teman-teman. Kalau cara-cara yang tidak dibenarkan itu sebenarnya banyak ya, tergantung kita bagaimana kita mengolah dan mengasah skill kita ya teman-teman ya. Asik lah pokoknya, kalian harus coba ini kerjaan sales teman-teman. Orang-orang sales itu bukan harus menjadi seseorang yang berbohong ya, bukan harus orang yang selalu membuat janji-janji palsu, bukan. Itu pemikiran zaman dulu teman-teman. Apapun kegiatan yang kita lakukan, usaha apapun itu, bisnis apapun itu ya, tidak terlepas dari yang namanya sales teman-teman. Jadi ya, sebelum kita memiliki sebuah usaha atau sebuah bisnis yang nantinya kita akan berhubungan dengan sales ya, dan marketing ya, kita harus terjun. Kita harus mengetahui sisi-sisi gelap dan sisi-sisi terang sales, serta seluk-beluk bagaimana sih ini sales sebenarnya bisa menciptakan suatu transaksi ya. Ya, kalian harus coba. Mudah-mudahan kalian bisa berhasil ya dengan dunia sales ini ya teman-teman ya. Ini kita sudah berada di Piti Hotli ya, daerah yang sering macet ya teman-teman ya. Yang seperti inilah kondisinya, seperti yang kalian lihat saat ini. Ini terus-terusan seperti ini teman-teman. Apalagi kalau jam siang gitu ya, pagi ke siang, jam anak sekolah lagi mau pergi, atau jam pulang kantor, pulang sekolah, dan yang lainnya ya, yang saat jam makan siang gitu ya, itu pasti macet teman-teman. Baru kali ini pulang kerja sampai malam ya, karena memang tadi rutinnya jauh, dan tadi di toko juga saya ngobrolnya agak lama ya. Biasalah, terkadang kita perlu sekali dua kali ngobrol untuk menggali apa kebutuhan, apa keluhan dari konsumen kita gitu ya. Wih, rame ya. Ini lokasi di daerah depan kantor Bupati Labuan Batu teman-teman. Sekalian
di sini saya juga mau coba ya, saya mau review nih hasil kamera DJI Action 5 Pro di setting super naik normal ya, standar pabrik. Belum tahu bagaimana hasil videonya, nanti akan saya lihat ya setelah saya stop record. Saya akan cek kembali dan nanti akan saya upload. Ini tanggal 6 ya, kemungkinan ekonomi lagi bagus nih teman-teman, pada baru gajian soalnya ya. Kita sudah berada di daerah Aiktapa, Rantau Prapat. Daerah ini daerah yang cukup padat untuk lalu lintas utama masyarakat dari kota menuju ke daerah lainnya ya. Di sini juga soalnya banyak rumah makan, banyak perkantoran, banyak juga warkop ya, ada mall ya, Subuya, Super Mall. Ada juga daerah melalui jalan ini ke Brastagi, supermarket, ada universitas ya, banyak lah. Makanya daerah ini saat ini menjadi pusat perekonomian ya. Tapi nggak tahu juga ya, apakah ramenya itu memang rame karena menjadi salah satu pusat perekonomian, atau rame karena itu saja ya teman-teman ya, lalu lalang gitu, karena banyak kantor, universitas dan lain-lain. Waduh, bisa kita lihat nih teman-teman nih, mobil-mobil truk pada antri ya. Panjang antrinya teman-teman. Mobil-mobil pribadi juga pada antri tuh mau beli solar ya. Tapi kalau aku cek di ini di Pertamina ya teman-teman, My Pertamina itu BBM solar nggak ada dibuat di aplikasi itu teman-teman. Yang ada Dexline ya, bios solar ya, Dexline, Pertamina Dex, Pertalite, Pertamax 92, Pertamax Turbo ya, itu aja. Bios solar nggak ada dibuat di aplikasi ya. Coba kalian cek, mana tahu aku keliru ya kan. Saat ini kita sudah sampai di daerah Simpang Mangga ya, sambil pulang kerja kita lihat-lihat nih situasi Kota Rantau Prapat di malam Jumat ya, tanggal 6 November 2025. Ya lumayan rame lah dibanding hari-hari beberapa hari kemarin ya, sepi. Dan juga ada hujan ya teman-teman ya. Sebelah kanan kita ini ada Homesmart dan Azko ya, itu Azko sekarang lagi rame-ramenya teman-teman, karena lagi viral ya. Baru buka soalnya di Rantau Prapat, tempat jualan perabotan seperti itu. Di situ ada jualan kita ya teman-teman ya, di depan kantor KNPI ada jual bakso bakar, namanya bakso bakar Pak D teman-teman. Itu usaha kita ya, buat teman-teman yang daerah Rantau Prapat, bolehlah singgah ya, mencicip dan beritahu pada kami kalau ada ininya ya, ada kekurangan, dan kalau ada kelebihannya beritahu pada teman-temannya ya.
banyak durian ya teman-teman ya. Ada juga pete itu, lagi musim durian nih kayaknya. Nih tuh wangi, dimana-mana wangi durian teman-teman. Lagi rame nih, ada apa ya, pasar malam nih kayaknya. Iya, lagi rame pasar malam teman-teman nih. Warga atau perapat kurang hiburan ya teman-teman ya. Hiburan-hiburan seperti ini masih tetap rame di sini teman-teman, karena harganya terjangkau dan ya modal-modal berapa puluh ribu ya bisa membahagiakan anak-anak ya. Waduh, sedap nih makan durian teman-teman ya. Jadi balik lagi kita ke obrolan seputar bakso bakar. Jadi satu lagi bakso bakar yang bermerek bakso bakar Pak D itu di Rantau Prapat, ada juga di Jalan Urip ya teman-teman ya, depan SD4. Bukanya itu dari sore sekitar jam 4 lah kalau nggak salah ya, sekitar jam 4 atau setengah 5. Tutupnya itu sekitar jam 10 malam lah. Di bakso bakar Pak D KSPI itu juga buka sekitar jam 3 dan tutupnya itu sekitar jam setengah 11 paling lama ya teman-teman ya, atau jam 11 lah, tergantung adik-adik itulah kapan mereka mau pulang. Tapi kalau saya sih sarankan mereka pulangnya sekitar jam-jam 10 aja, paling lama jam setengah 11 gitu. Jadi jam 11 bisa sampai di rumah ya. Ini kita dari jalan protokol ya, jalan utama aja ya teman-teman ya, karena lagi males belok-belok ya dari jalan itu, jalan masjid. Kita dari sini lebih cepat sih kayaknya, walaupun muter tapi bisa mulus gitu ya. Waduh, apa ini? Nggak ada lampunya ya teman-teman ya, atau mataku tadi yang nggak nampak ya. Sudah dari kota ya teman-teman ya. Apa ini? Congratulations. Apa ini? Grand opening Prima Moda Tekstil. Tekstil ya. Jual kainnya teman-teman. Jual kain, jual baju. Lampu merah tuh orang itu pada jalan teman-teman. Aduh, masyarakat yang kurang tertib. Kalian lihat nih, Kota Rantau Prapat di malam hari. Biasanya di pinggir-pinggir jalan sana itu banyak orang jual-jual kopi street gitu ya. Bakalan kita lihat nih teman-teman ya. Mereka nih, ini salah satunya udah ada nih, cuman belum ada aja ya yang datang ya. Banyak nih teman-teman nih. Aduh, kanan kiri nih teman-teman. Kanan kiri ya, ada kukusan sehat. Nah itu kopi ya, kopi itu veteran namanya teman-teman. Nah, sebelah kanan tadi kopi. Nah itu kopi tuh. Wah, malam ini tidak seperti malam-malam yang lain ya. Malam Minggu, malam Kamis biasanya rame teman-teman, ada kopi ya. Ada, kita sampai di Simpang 6 Kota Rantau Prapat. Kita ambil ke kiri ya, kita mau pulang teman-teman. Udah cukup lelah ya menempuh perjalanan selama 2 jam ya kurang lebih. Sampai saat ini Cibiru Cibiru itu salah satu tempat perbelanjaan Cibiru. Itu menjadi salah satu tempat yang
bisa dibilang alternatif untuk istirahat lah ya teman-teman ya. Di sana juga ada berbagai macam makanan dan minuman soalnya ya. Ya kita sesuaikan dengan budget kita lah. Nyaman aja sih karena ada tempat itunya ya teman-teman, tempat istirahat gitu ya. Bahkan ada si biru di daerah lain yang menyediakan meja. Ada orang nyebrang kayak gitu ya teman-teman. Ya kita bingung juga ya kan, kalau kita berhenti di belakang kita mobil ya, sementara dia maju enggak, tapi berhenti dia di tengah jalan. Ya sudahlah, yang jelas kita tetap berhati-hati. Ya sampai di sini dulu teman-teman ya videonya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari video kali ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat ya. Bagi yang belum dapat kerja, semoga bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Jika tidak ya, kerja sales bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengasah skill kalian ya, skill berbicara di depan umum. Skill untuk merayu orang ya, bermain kata-kata. Tapi kita tidak boleh bohong ya teman-teman ya. Nah, kita tidak boleh bohong, kita harus jujur apa adanya dengan menceritakan kelebihan dan kekurangan produk kita ya. Kalau belum berhasil hari ini ya, kalau belum apa ya namanya lupa ya, kalau belum closing, nah belum closing hari ini ya mungkin besok bisa closing. Kalau besoknya belum bisa closing, mungkin besok-besoknya bisa closing teman-teman. Yang jelas jangan sampai menyerah, jangan putus asa ya, tetap semangat, dan semoga kita semua sehat-sehat selalu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya.